Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'in ulumi wal hikam, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini alhamdulillah kita semua masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Sitin Masalah. Maka sebelum saya jelaskan, saya hamba doif apabila ada kesalahan baik dari segi ucapan, keterangan, penjelasan, mohon maaf yang seluas-luasnya, karena saya manusia biasa, tentu la yakhlu wanil khoto'i wan nisyan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin, rabbana yassir lana wa la tu'assir 'alaina, walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawiti sun kelawan nyebut aran Allah Ar-Rahmanir Rahim, kang welas ing dalam dunya tur kang ngasih ing dalam akhirat. Alhamdulillahi rabbil alamin, utawi jenis puji iku tentu kedua Allah Rabbil alamin, pangeran wong alam kabeh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, lan utawi rahmat lan salam iku muga tetep ing atase luwih mulya-mulyane utusan kabeh, Sayyidina Muhammadin, nyatane Gusti kita Muhammadin, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, lan ingatase keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi, lan sahabate Kanjeng Nabi ajmaina sekabehe. Amma ba'du, anapun ing dalam suwise bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Fahadha mangku tawi iki kang hadir ing dalam ati, ta'likun iku anggitan, alal muqaddimatil ma'rufati, ingatasi muqaddimah kang den kenal, atawa al-ma'rufati kang masyhur. Alal muqaddimatil ma'rufati, ingatasi muqaddimah kang populer. Bisitina mas'alatan, kelawan kitab sitin mas'alah, li syaikhil imamil alimi abil abbas Ahmad Zahidi, kedua syekh kang dadi imam kang alim, kuniyai Abil Abbas arane Ahmad Az-Zahidi, laqabi Az-Zahid, wong kang zuhud. Taghammadallahu, muga-muga ngawaratani ing Imam Ahmad Az-Zahid Allahu sapa Gusti Allah birahmati, kelawan rahmati Allah, yahulu kang nguculi iya ta'lik alfadhoha ing sakehi lafazi sitin masalah, wa yutammimu mufadaha, lan nyempurnakaken iya ta'lik ing sakehi faidahi sitin masalah. Wa as'alullaha min fadhihil jajil, lan ngejaluk isun ing Gusti Allah min fadhihil jajili, saking anugrahi Allah kang agung, ayang fa'a ing muga nyenteh ngemunfaati Allah bihi kelawan ta'liq, kelawan anggitanku, wa huwa lan utai Allah hasbi kunyukupi ing isun, wa ni'mal wakilu, lan sebecik-becike zat kang den pasrahi, huwa iku ya Allah.
Berarti asal kalimatnya wa ni'mal wakilu huwa. Ni'ma sebagai kalimat fi'il jamid ataupun fi'il ghairu mutasarrif yang tidak bisa ketasrif digunakan untuk pujian, untuk sanjungan. Jadi termasuk fi'lul madhi. Al-wakilu dijadikan fa'il, kemudian makhsusnya itu kalimat huwa yang disimpan. Kalau ditakdirkan wa ni'mal wakilu huwa. Wa yuzkarul makhsusu ba'du mubtada au khabar ismin laisa yabdu abada. Jadi namanya huwa itu makhsus bil madhi, karena kalimat fi'il yang digunakan adalah kalimat fi'il untuk sanjungan, untuk pujian, yaitu lafaz ni'mah. Kalau bi'sa fi'lul dzam, suatu kalimat fi'il digunakan untuk cacian ataupun hinaan. Jadi nanti ada maksus bidam, ada maksus bil madhi. Di dalam kitab Sitin ini ada 3 kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tentu yang pertama itu bismillah seorang mu'alif, yang kedua seorang syarah yang menyarai kitab Sitin masalah. Kemudian bismillah yang ketiga adalah bismillah pujian ataupun sanjungan untuk mu'alif. Semakin banyak membaca bismillah, insyaallah hidup kita semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini bismillah yang kedua, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya sudah jelaskan tentang ba huruf jar yang berada di kalimat bismillah. Boleh dijadikan ba huruf jar asliyah, boleh dijadikan ba huruf jar zaidah. Kalau ba huruf jar asliyah mempunyai muta'alaq minhu. Kalau ba huruf jar zaidah sudah pasti tanpa ada muta'alaq minhu, tidak butuh dengan muta'alaq minhu. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita bedah i'rab daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam gramatika ilmu nahwu. I'rab daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Alfiyatu Ibnu Malik dijelaskan wa innu utun kasurat wa qad talat muftakiran li dzikrihinna utbi'at. Wa innu utun kasurat, apabila kalimat yang dijadikan sifat itu lebih dari satu, baik 2, 3, 4, kemudian waqad talat antara sifat dengan mausuf alaih ini tidak ada penghalang, tidak ada penyelang, tidak ada fasol, artinya antara sifat dengan mausuf alaih ini bergandengan. Kemudian muftakiron li dzikrihinna, kita butuh untuk menyebut sifat itu satu persatu. Dalam arti mausuf alaih itu tidak cukup dengan satu sifat, berarti kita butuh untuk menyebut sifat yang lebih dari satu. Maka hukum i'rabnya wajib itsba. Semua kalimat yang dijadikan sifat, baik sifat itu 2, 3, 4, semua i'rabnya dianutkan, diitsba terhadap mausuf alaih, wajib itsba. Muftakiron di dzikrihinna utbi'ah. Contoh, di kampung ini misalkan ada 2 orang namanya Zaid, kedua-duanya seorang kiai. Akan tetapi yang membedakan 2 Ki Zaid kiai ini, yang pertama Ki Zaid seorang kiai karyanya itu tukang tulis, dan yang kedua Ki Zaid seorang kiai karyanya itu tukang menciptakan lagu qasidah lah misalkan, tukang syair. Nah, kemudian ada yang bertanya, kalau rumahnya Zaid mana ya? Nah, sedangkan di kampung sini ada 2 orang namanya Zaid. Zaid yang mana nih mas? Zaid seorang kiai. Waduh, di sini kan ada 2 orang namanya Zaid, kedua-duanya ini seorang kiai. Kedua-duanya seorang kiai, mas.
Oh, Ki Zaid seorang kiai, karyanya itu tukang tulis. Nah, berarti kita butuh untuk menyebut sifat yang lebih dari satu. Kalau kita tidak sebut, nanti kita iltibas ya. Iltibas dengan Ki Zaid seorang kiai yang karyanya itu tukang syair. Tukang menciptakan lagu lah misalkan. Jadi kita butuh untuk menyebut sifat yang lebih dari satu. Zaidun al-alimu al-katibu. Ki Zaid seorang kiai yang alim, karyanya itu yang tukang tulis. Zaidun al-alimu al-katibu. Zaidun sebagai mausuf alaih, al-alimu al-katibu, kedua-duanya ini dijadikan sifat. Semuanya wajib itba. I'rabnya itu mengikuti mausuf alaih. Kalau mausuf alaih rofa, kedua-duanya dibaca rofa. Kalau nasob, kedua-duanya dibaca nasob. Kalau misalkan jer, mausuf alaihnya itu dibaca jer, sifatnya pun mengikuti mausuf alaih dibaca jer. Karena kita butuh menyebut sifat itu yang lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 lah dan seterusnya. Nah, kemudian dalam bait selanjutnya, waktu awat bi'iyakum muayyana biduniha au ba'daha mu'lina. Kalau misalkan mausuf alaih itu sudah jelas tanpa disifati dengan beberapa sifat, mausuf alaih itu sudah jelas. Maka kalau misalkan sifatnya itu lebih dari satu, hukumnya itu boleh diisba, boleh kotak. I'rabnya sifat yang lebih dari satu itu boleh mengikuti mausuf alaih dan juga boleh diputuskan. Seperti kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Allah sebagai lafdzul jalalah dijadikan mausuf alaih, Rahman Rahim kedudukannya dijadikan sifat. Walaupun tidak ditulis dengan kalimat Rahman Rahim, kita semua sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Jadi walaupun tidak ada kalimat Rahman Rahim, tidak disifati dengan kalimat Rahman Rahim, kita semua sudah tahu bahwa Allah itu sifatnya Rahman Rahim. Nah, berarti tentu ta'yin namanya. Waktu awit bi'iyakum muayyana bidunia au ba'du haqta mu'lina. Dapat dua wajah. Boleh kedua-duanya itu lafaz Rahman Rahim mengikuti i'rabnya itu mengikuti mausuf alaih, boleh juga dikotok, diputuskan. Berarti ulama ahli nahwu menjelaskan i'rab kalimat Bismillahirrahmanirrahim menjadi 9 wajah. Diambil 2 yang mumtani, yang doif ya. Yang doif itu 2, berarti jumlahnya 7. Bismillahirrahmanirrahim. Pokok pertama. Lafdzul jalah dibaca jer. Rahman Rahim sebagai sifat juga dibaca jer. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Nah, kemudian lafadz Rahman boleh dibaca rofa. Tadi kan dibaca jer, sekarang dibaca rofa. Ketika lafadz Rahman ini dibaca rofa, lafadz Rahim dapat 3 pembacaan. Boleh rofa, nasob dan juga jer. Bismillahirrahmanirrahim. 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 3 tambah 3 6. Kemudian lafadz Rahman boleh dibaca nasob. Ketika lafadz Rahman ini dibaca nasob, maka lafadz Rahim juga dapat 3 pembacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, 3 kali 3 jumlah 9. Nah, kita ulangi lagi. Ketika lafadz Rahman ini dibaca jer, maka lafadz Rahim dapat 3 wajah. Ketika lafadz Rahman ini dibaca rofa, lafadz Rahim dapat 3 wajah. Ketika lafadz Rahman dibaca nasob, lafadz Rahim juga dapat 3 pembacaan. Jadi jumlah 9. Nah, contoh ketika lafadz Rahman dibaca jer. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kemudian lafadz Rahman ketika dibaca nasob, lafadz Rahim dapat 3 pembacaan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kemudian lafadz Rahman dibaca rofa, lafadz Rahim dapat 3 pembacaan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 3 kali 3 jumlah 9. Nah, diambil 2 yang doif. Iyung sabir rahmanu au yurtafa'a fal jarru fir rahimi qat amuni'a. Apabila lafadz Rahman itu dibaca rofa ataupun nasob, ya, iyung sabir rahmanu au yurtafa'a, maka lafadz Rahim tak boleh dibaca jer. Berarti yang mumtani Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 2 ini yang mumtani. Berarti 9 diambil 2 jumlah 7. Dapat 7 wajah pembacaan i'rab kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam gramatika ilmu nahwu, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathur Rabbil Bariyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Semoga rahmat dan salam terlimpah curahkan kepada paling mulianya para utusan, mulia-mulianya para utusan, yakni Sayyidina junjungan kita semua Muhammadin, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarganya baginda Nabi, sahabatnya ajmain semuanya. Amma ba'du, adapun setelah bismillah, alhamdulillah, memuji kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulullah, fahadza ta'likun alal muqaddimatil ma'rufati bisittina mas'alah. Ini adalah sebuah anggitan atas muqaddimah yang dikenal dengan kitab Sittin Mas'alah. Kitab Sittin Mas'alah ini milik Syekh Al-Imam Al-Alim Abil Abbas, yakni Ahmad Az-Zahid. Jadi Zahid ini sebagai laqab, julukan, ya, orang yang zuhud. Abil Abbas sudah pasti namanya kunyah. Wa ma'ata minhu bi ummin au bi ab fa kunyatun wa ghurusmun au laqab. Dan ketiga-tiganya ini termasuk daripada alami. Wasman ata wa kunyata wa laqaba wa akhirun da'in siwahu sahiba. Jadi alami itu ada alami ismul karim. Ismul karimnya yaitu Ahmad. Kemudian lakobnya itu Zahid, kunyahnya itu Abil Abbas. Wasman ata wa kunyata wa laqaba wa akhirun da'in siwahu sahibah. Taghammadahullahu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya terhadap Al-Imam Ahmad Az-Zahid. Yahulu al-fadhoha, bahwa kitab ini yang akan mengurai beberapa lafadznya kitab Sittin Mas'alah, wa yutammimu fadaha, dan juga menyempurnakan faidah-faidah daripada kitab Sittin Mas'alah.
Wa as'alullaha min fadlihil jajil, aku meminta kepada Allah dari anugerahnya yang agung, semoga kitab ini bermanfaat baik untuk mu'alif dan untuk kita sebagai pembaca. Wa huwa hasbi wa ni'mal wakil, dan dialah Allah hasbi yang mencukupiku, wa ni'mal wakil sebaik-baiknya zat yang dipasrahi yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini amalan daripada Imam Syadzili. Imam Syadzili salah satu ulama yang mengamalkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fanqalabu bini'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin azim. Amalan Imam Syadzili kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Pengen sugih, pengen sukses, baca hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Yang penting bisyartil yakin, dengan syarat yakin. Amalan hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Amalan daripada Al-Imam Syadzili rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab.